Papua, sebuah wilayah yang terbagi antara Indonesia dan Papua Nugini, memiliki berbagai perbedaan signifikan dalam hal kesejahteraan, pembangunan, dan kualitas hidup masyarakatnya. Pulau yang sama, tetapi dua nasib berbeda ini mencerminkan dinamika unik yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, kebijakan ekonomi, serta kapasitas masing-masing negara dalam mengelola sumber daya alam dan masyarakatnya. Melihat kedua wilayah ini secara mendalam memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana perbedaan kesejahteraan mereka. Papua Indonesia merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam. Dengan tambang Grasberg yang menjadi salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, kontribusi ekonomi dari wilayah ini sangat besar bagi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, Papua Indonesia juga memiliki cadangan gas alam, hasil hutan, dan potensi kelautan yang melimpah. Meski demikian, distribusi hasil kekayaan alam ini belum sepenuhnya merata, terutama bagi masyarakat lokal yang tinggal di wilayah pedalaman. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi ketimpangan ini melalui kebijakan otonomi khusus dan berbagai program pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berbeda dengan Papua Indonesia, Papua Nugini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk emas, minyak, dan gas. Namun, eksploitasi sumber daya alam di Papua Nugini sering menghadapi kendala besar seperti korupsi, lemahnya tata kelola pemerintahan, serta konflik antar suku. Papua Nugini sangat bergantung pada pendapatan dari ekspor sumber daya alam yang membuat ekonominya rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Hal ini berkontribusi pada rendahnya pendapatan per kapita negara ini. Dengan rata-rata pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan Papua Indonesia, masyarakat Papua Nugini kerap menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih berat. Dalam hal infrastruktur, Papua Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pembangunan jalan Trans Papua yang membentang ribuan kilometer merupakan salah satu proyek besar yang bertujuan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi. Selain itu, pemerintah juga membangun bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas. Upaya ini didukung oleh anggaran besar yang dialokasikan melalui kebijakan otonomi khusus. Di sisi lain, Papua Nugini masih tertinggal jauh dalam pengembangan infrastruktur. Sebagian besar wilayahnya sulit dijangkau karena topografi yang terjal dan kurangnya investasi infrastruktur. Banyak masyarakat di Papua Nugini yang masih bergantung pada transportasi tradisional seperti jalur sungai yang membuat konektivitas menjadi tantangan besar bagi negara tersebut. Pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam membandingkan kedua wilayah ini. Papua Indonesia telah mengalami kemajuan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakatnya. Pemerintah telah mendirikan sekolah-sekolah hingga ke pelosok daerah dan menyediakan program beasiswa bagi anak-anak Papua untuk melanjutkan pendidikan di luar Papua. Namun, kualitas pendidikan masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah pedalaman yang kekurangan guru dan fasilitas pendidikan. Sebaliknya, Papua Nugini menghadapi masalah yang jauh lebih besar dalam sektor pendidikan. Tingkat melek huruf di negara ini masih rendah, dan banyak anak-anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Kurangnya guru terlatih dan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi kendala utama yang menghambat kemajuan pendidikan di Papua Nugini. Kesehatan juga menjadi isu penting yang membedakan Papua Indonesia dan Papua Nugini. Di Papua Indonesia, pemerintah telah berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas di daerah terpencil dan program Nusantara Sehat yang menempatkan tenaga medis di wilayah-wilayah terpencil. Meskipun demikian, penyakit seperti malaria, kekurangan gizi, dan penyakit menular lainnya masih menjadi tantangan besar. Papua Nugini, di sisi lain, menghadapi sistem kesehatan yang jauh lebih buruk. Tingkat kematian ibu dan anak, serta prevalensi penyakit seperti HIV/AIDS dan malaria, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Papua Indonesia. Fasilitas kesehatan yang buruk, kurangnya obat-obatan,
dan minimnya tenaga medis membuat sistem kesehatan Papua Nugini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Ketika membandingkan kesejahteraan antara Papua Indonesia dan Papua Nugini, Indeks Pembangunan atau Manusia, IPM, menjadi salah satu alat ukur yang penting. IPM Papua Indonesia berada pada angka 66 pada tahun 2022, masih di bawah rata-rata nasional Indonesia, tetapi jauh lebih tinggi dibandingkan Papua Nugini yang hanya mencapai 54. Angka ini mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik di Papua Indonesia dibandingkan dengan tetangganya, meskipun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, perbedaan antara Papua Indonesia dan Papua Nugini bukan hanya sekadar soal kebijakan atau angka statistik. Dinamika sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam menentukan arah pembangunan di kedua wilayah tersebut. Papua Indonesia, sebagai bagian dari sebuah negara yang multikultural dan multietnis, memiliki akses ke berbagai sumber daya dan pengetahuan dari wilayah lain di Indonesia. Hal ini memungkinkan masyarakat Papua untuk mendapatkan manfaat dari pertukaran budaya, teknologi, dan pengalaman yang lebih luas. Di sisi lain, Papua Nugini, meskipun memiliki keragaman budaya yang luar biasa dengan lebih dari 800 bahasa lokal, sering menghadapi kesulitan dalam menciptakan kesatuan nasional. Fragmentasi budaya dan politik di negara ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, hubungan internasional juga memberikan pengaruh besar terhadap situasi di kedua wilayah ini. Papua Nugini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Australia, yang menjadi mitra utama dalam bantuan pembangunan. Namun banyak pihak mengkritik bahwa bantuan ini tidak selalu dikelola dengan efektif dan seringkali tidak mencapai masyarakat yang paling membutuhkan. Sementara itu, Papua Indonesia diuntungkan oleh posisi strategisnya sebagai bagian dari ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Investasi dari negara-negara besar seperti China, Jepang, dan Amerika Serikat, serta partisipasi dalam organisasi internasional seperti ASEAN, memberikan peluang lebih besar bagi Papua untuk terhubung dengan ekonomi global. Namun tidak dapat disangkal bahwa kedua wilayah ini juga menghadapi tantangan yang serupa, terutama dalam mengatasi ketimpangan sosial dan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam, meskipun memberikan kontribusi ekonomi yang besar, seringkali membawa dampak negatif terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Di Papua Indonesia, aktivitas pertambangan besar-besaran telah menimbulkan berbagai isu, mulai dari kerusakan ekosistem hingga konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat adat. Di Papua Nugini, eksploitasi sumber daya juga sering menimbulkan dampak yang sama, dengan tambahan masalah korupsi yang memperburuk situasi. Dalam konteks ini, penting bagi kedua wilayah untuk belajar dari satu sama lain dan dari negara-negara lain yang telah berhasil mengelola sumber daya alam mereka dengan lebih berkelanjutan. Papua Indonesia dapat meningkatkan upayanya untuk memberdayakan masyarakat adat melalui pendidikan dan pelatihan, sementara Papua Nugini perlu memperkuat tata kelola pemerintahannya untuk memastikan bahwa keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam benar-benar dinikmati oleh rakyatnya. Kolaborasi antar negara juga dapat menjadi jalan untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi kedua wilayah ini. Secara keseluruhan, Papua Indonesia menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan dalam berbagai aspek dibandingkan dengan Papua Nugini. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan perhatian khusus kepada Papua melalui program pembangunan dan otonomi khusus. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa pembangunan ini dapat dirasakan secara merata oleh semua masyarakat Papua. Di sisi lain, Papua Nugini masih bergulat dengan berbagai masalah internal seperti korupsi, konflik antar suku, dan kurangnya investasi di sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.
Meskipun kedua wilayah ini memiliki potensi besar untuk berkembang, keberhasilan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah masing-masing dalam mengelola sumber daya alam, meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan menciptakan kebijakan yang inklusif. Papua Indonesia dan Papua Nugini mungkin berbagi pulau yang sama, tetapi jalan yang mereka tempuh menuju kesejahteraan masih sangat berbeda.